Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran menyelami rahasia Al-Quran. Kembali tentunya untuk mengajarkan kita bagaimana mendalami makna dari Al-Quran. Dan kita harapkan semua kita yang menonton ataupun menyaksikan tayangan ini dapat mendapatkan pahala ataupun juga ilmu yang berkah untuk kita nantinya. Dan seperti biasa, kita masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Zamaksyari Hasbullah Thaib, LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih semangat ya Ustadz untuk belajar mengenai tadabbur Al-Quran. Episode sebelumnya kita sudah belajar mengenai makna di balik surah Al-Fatihah, rahasia apa yang ada di balik surah Al-Fatihah. Dan sebenarnya kalau pribadi saya masih belum puas begitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai makna di balik surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ini kan ayatnya banyak ya Ustadz ya, 286 kalau saya tidak salah Ustadz begitu. Nah, tapi kita mungkin mau membahas terlebih dahulu sebenarnya makna Ustadz di balik nama surah Al-Baqarah ini yang artinya adalah sapi betina begitu Ustadz. Seperti apa nih Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an yang berbahagia, tentunya surah Al-Baqarah ini punya banyak keistimewaan. Mungkin sebagian ketika disebut namanya adalah Al-Baqarah, bertanya-tanya, kenapa pula surah terpanjang dalam Al-Quran, surah yang begitu mulia ini, kok dikasih nama sapi betina? Begitu ya. Tentunya kita harus paham dulu, sebenarnya ada ilmu yang membahas dalam kajian Al-Quran itu tentang rahasia di balik nama. Nama-nama satu surah itu ditentukan oleh banyak hal. Pertama, kadang-kadang Allah menamakan satu surah dengan kata terunik yang ada di surah tersebut. Misalnya ada kata surah Zukhruf. Dan kebetulan memang Zukhruf itu tak kita temukan kata itu berulang kecuali di surah itu. Ya, misalnya surah Taghabun. Taghabun itu memang hanya kata itu sekali disebutkan dalam Quran. Terkadang Allah menyebutkan, menjadikan nama sebuah surah itu berdasarkan kata paling awal disebutkan. Nun, surat Nun. Shad, surat Shad. Yasin, surat Yasin. Terkadang berdasarkan kisah apa yang paling dominan. Surah Yusuf, karena kisah Yusuf paling banyak. Surah misalnya Yunus, karena ada kisah Nabi Yunus itu yang termasuk dalam perut ikan paus dan tak bisa keluar kecuali ketika dia berdoa kepada Allah. Nah, Al-Baqarah di sini dinamakan surah Al-Baqarah karena di dalamnya ada satu kisah tentang sapi betina yang dijadikan oleh Nabi Musa sebagai sarana memohon kepada Allah agar ada seorang yang terbunuh bisa hidup lagi. Jadi dikisahkan begini, ada seorang dari Bani Israel yang cukup kaya raya, tidak punya anak. Waktu itu keponakannya ingin menguasai warisan dari orang kaya itu. Maka dia bunuhlah pamannya, kemudian jasadnya itu dia bawa ke kampung sekitar untuk dibuang. Nah, ketika jasad itu ditemukan, terjadilah kehebohan. Orang-orang kemudian bertanya-tanya, siapa yang membunuh ini? Kemudian mereka menghadap Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, bagaimana kita bisa tahu pembunuh dari orang kaya ini? Waktu itu Musa memohon petunjuk kepada Allah. Allah pun memerintahkan, sembelihlah sapi betina. Kemudian ambil ekornya, pukulkan ke jenazah orang yang mati ini, dengan izin Allah akan hidup kembali, menyampaikan siapa pembunuhnya. Tapi setelah perintah itu disampaikan Allah dan disampaikan Musa kepada Bani Israel, justru mereka melecehkan. Kau mau main-main Musa? Macam mana orang yang sudah mati hidup lagi? Mereka tidak bersegera untuk melaksanakan perintah Allah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih kisah ini untuk dijadikan nama satu surah. Karena kalau kita tahu, surah Al-Baqarah itu 286 ayat. Dan hampir kurang lebih 100 ayat itu cerita tentang hukum. Seakan-akan di balik nama ini, Allah ingin ingatkan, umat Islam, wahai umatnya Quran, wahai pengikutnya Muhammad SAW, jangan kalian seperti sikap dan perilaku pengikut Musa. Ketika jelas apa perintah Allah,
mereka justru ngeyel. Mereka justru mempersulit. Ketika disuruh perintah, sembelihlah sapi. Mereka nanya, sapinya besarnya kayak mana? Warnanya apa? Gimana sifat sapinya? Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kesulitan untuk melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena begitu perintah itu sudah begitu detail, maka akan semakin sulit untuk kita laksanakan. Saya sering katakan kepada mahasiswa di kampus, kadang-kadang dosen buat tugas, buat makalah begini. Mahasiswa nanya, berapa halaman Pak, referensinya berapa, Kertasnya apa Pak? Kertasnya apa, ukuran fontnya gimana. Benar. Ini sama seperti orang yang mirip pengikut Nabi Musa tadi. Ya, kalau sekiranya langsung kita kerjakan perintah itu tanpa mempersulit diri, maka sesungguhnya tugas makalah itu selesai dengan mudah. Tapi makin banyak pertanyaan teknis, ini justru makin mempersulit. Itulah esensi dari surah ini. Perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan, bukan untuk diperdebatkan. Semakin kita memperdebatkan perintah Allah, maka akan makin sulit kita untuk melaksanakan. Begitu dia. Nah, Ustadz, kalau kita ulik lagi ya, kita kupas lagi mengenai surah Al-Baqarah ini, banyak sekali hadis yang memerintahkan kita untuk kemudian membaca dan merenungkan surah Al-Baqarah ini. Nah, mengapa Ustadz? Apa sebenarnya yang ada di balik surah Al-Baqarah ini? Betul. Jadi tentunya kalau pada episode sebelumnya tentang Al-Fatihah, surah teragung dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ini di antara keutamaannya, di dalamnya terdapat ayat teragung dalam Al-Quran. Ayat teragung. Jadi kalau surah teragung Al-Fatihah, ayat teragung apa? Itulah ayat kursi. Di surah Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah ini surah yang paling lama masa turunnya. Jadi proses turunnya surah Al-Baqarah kepada Muhammad itu hampir 10 tahun. 10 tahun. Sehingga kebiasaan dulu para sahabat kalau sudah hafal surah Al-Baqarah, ini pun dapat kedudukan istimewa di hadapan Nabi. Umar bin Khattab diriwayatkan, begitu selesai menghafal Al-Baqarah, potong kambing. Ini menggambarkan, makanya itu seakan-akan kalau sudah hafal Al-Baqarah, sudah bagian yang luar biasa dari Quran telah kita selesaikan. Satu surah terpanjang. Kalau yang terpanjang bisa dikuasai, apalagi yang lebih pendek. Kan begitu. Nah, keistimewaan lainnya apa? Surah ini termasuk surah yang paling dianjurkan untuk kita baca, khususnya kalau masuk rumah baru. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Iqra'u surat al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkuha hasrah wa la tastati'uhal batalah. Bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya kalian amalkan isinya mendatangkan berkah. Dan kalian tinggalkan ia meninggalkan penyesalan. Dan orang yang selalu membaca Al-Baqarah terpelihara dari kejahatan tukang sihir. Jadi termasuklah kebiasaan para sahabat kalau masuk rumah baru baca Al-Baqarah. Kita kan baca Yasin. Sebenarnya yang lebih tepat baca surah Al-Baqarah. Kenapa? Pertama, di dalamnya ada ayat yang paling ditakuti oleh syaitan. Itulah ayat kursi. Yang kedua, Al-Baqarah menelanjangi kejahatan setan dan iblis. Karena dalam ayat tentang Adam dan iblis digambarkan kepada kita. Iblis dan setan itu dari dulu memang begitu. Ingin keburukan untuk kita semua. Sehingga kita harus berhati-hati dan menjadikan setan sebagai musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali ya. Tapi kalau kita ulik lagi juga ini Ustadz, Al-Baqarah ini memiliki ayat yang banyak, tadi sudah kita sampaikan 286 ayat. Ustadz, boleh mungkin diringkas sebenarnya pokok-pokok dari surah Al-Baqarah ini apa saja Ustadz? Baik. Ya, memang kalau kita melihat 286 ayat ini, bagi orang yang melihat sekilas, seperti tak ada hubungan satu dengan yang lain. Tetapi inilah pentingnya tadabbur. Jadi para pemirsa, kita kasih bonus ini. Mengikuti acara ini, nggak perlu harus 286 hari. Ya, mentadaburi ayat, kita langsung kasih ringkasannya. Ya, dalam 30 menit saja Ustaz ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, surah Al-Baqarah diawali dengan pembahasan Allah membagi manusia menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Dan ini kelanjutan dari surah Al-Fatihah. Di Al-Fatihah manusia itu 3 kelompok. Allazi an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladhdallin. Orang yang dapat hidayah, orang yang kena murka Allah,
orang yang sesat. Di awal Al-Baqarah dibagi juga manusia jadi 3 kelompok. 3 kelompok. Orang yang bertakwa, orang yang munafik, orang yang kafir. Orang yang bertakwa dan orang yang beriman ini dibahas dalam 5 ayat. Orang kafir dibahas dalam 2 ayat. Orang yang munafik dibahas dalam 18 ayat. Jadi artinya apa? Mukmin itu jelas. Nggak sulit untuk mengenal seorang muslim, seorang mukmin. Untuk mengenali kafir pun nggak susah. Nggak susah. Karena kafir itu terang-terangan dia. Tapi yang sulit ini mengenali orang munafik. Nah, seperti apa Ustadz? Ini biar kita jadi berkaca juga supaya Ya. kita tidak termasuk dalam golongan yang munafik begitu. Ya. Jadi orang munafik ini kalau dilihat dari aspek bahasa, munafik diambil dari akar kata nafuqa. Nafuqa itu sejenis kadal padang pasir yang punya kebiasaan apa? Menggali lubang dan keluar di lubang yang lain. Kata ini dipinjam untuk menggambarkan ada model manusia, lain di hati, lain di mulut. Lain diucapkan, lain yang dia buat. Makanya bisa dikatakan Al-Quran di periode setelah Nabi Muhammad hijrah sangat concern untuk menelanjangi hakikat siapa orang munafik. Kenapa? Karena musuh dalam selimut bagi umat Islam. Kurang lebih ayat-ayat yang membahas tentang orang munafik dalam Al-Quran ada 300 ayat. Jadi ini cukup besar. Di surah Al-Baqarah ada disebutkan kurang lebih 18 sifat. Itu yang di awal surah Al-Baqarah. Termasuklah mereka ngaku paling baik, ya. Kalau jumpa dengan orang mukmin, lain wajahnya. Kalau jumpa dengan sama kafir, mereka terang-terangan menunjukkan keburukan dan kebencian mereka terhadap Islam. Belum lagi mereka itu mengaku orang yang paling memperbaiki, padahal mereka itulah yang merusak tatanan nilai, sistem nilai dalam kehidupan. Jadi ibarat kata orang munafik ini intinya adalah orang yang menutupi kebenciannya kepada Islam, tapi menampakkan seakan-akan dialah orang yang paling merepresentasikan Islam. Padahal dia ingin, makanya munafik itu dalam sejarah selalu hanya muncul di tempat Muslim mayoritas. Kalau kita pergi misalnya, ada nggak munafik di Jepang? Ngapain orang Jepang munafik? Karena terang-terangan kafir pun bisa. Ya. Tapi kapan orang itu perlu munafik? Di Indonesia, Muslim mayoritas. Kalau dia tak nampak tanda-tanda keislamannya, mungkin tak dapat suara dia. Atau di Arab Saudi, atau di tempat-tempat di mana Muslim itu mayoritas, banyak orang membenci Islam, tapi menampilkan simbol-simbol Islam seakan-akan dia bagian dari orang Islam. Setelah bercerita tentang klasifikasi manusia menjadi 3 kelompok tadi, berpindah pembahasan di surah Al-Baqarah kepada kisah awal kehidupan. Itulah penciptaan Adam alaihissalam. Kita tahu malaikat dan iblis sudah lebih dulu diciptakan. Maka Allah mengatakan pada malaikat, aku ingin menciptakan makhluk yang nantinya akan jadi khalifah. Malaikat mengatakan, ya untuk apa diciptakan? Makhluk yang nanti akan menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi. Ya, kenapa? Boleh jadi malaikat membaca tentang makhluk sebelum manusia yang Allah ciptakan untuk tinggal di muka bumi ini. Siapa itu? Wallahu a'lam. Apakah mungkin itu mereka itu manusia prasejarah atau apa? Yang jelas bukan disebut manusia. Karena manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Nah, di sini ada ujian. Ujian pertama kepada malaikat disuruh untuk sujud kepada Adam. Malaikat lulus dalam ujian. Iblis tak lulus karena tak mau sujud, merasa dirinya lebih hebat, lebih senior, lebih mulia. Yang terjadi kemudian berpindah ujian kepada Adam. Adam dipesankan, makan, tinggal di surga bersama istrimu, silahkan nikmati apa yang kau suka. Tapi jangan makan buah terlarang. Ujian di situ. Sebagaimana iblis gagal dalam ujian sujud kepada Adam, Adam pun ternyata gagal ketika diuji tidak makan buah terlarang. Nah, tetapi beda antara Adam dan iblis itu di mana? Iblis ketika dia salah, tetap dia konsisten tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi ini berbeda dengan manusia. Adam salah, dia mengakui kesalahannya. Bahkan diabadikan doa taubatnya Adam.
Ya, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diabadikan doa itu. Maka inilah dasar manusia itu pantas untuk diangkat jadi khalifah, karena setiap kali kita berbuat salah, kita bertobat, kita lebih baik kondisi dalam hubungan kita dengan Allah daripada sebelum kita berbuat salah. Kita ini punya potensi selalu untuk berbuat salah. Kenapa? Karena kita belajar dari kesalahan kita. Nah, setelah cerita tentang Adam, berpindahlah cerita tentang Bani Israel dan sebelum pindah kepada umat Nabi Muhammad. Apa hubungan Bani Israel dengan Adam? Allah ingin gambarkan di surah Al-Baqarah ini yang pantas mewarisi Adam sebagai khalifah Allah adalah umatnya, hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ya, kalau orang diperintahkan Allah kemudian ngeyel seperti pada kisah sapi betina tadi, maka ini menunjukkan mereka nggak layak untuk jadi khalifah. Untuk jadi pemimpin di muka bumi adalah bukan berarti orang yang tak punya salah, tetapi setiap kali dia berbuat salah, cepat-cepat bertobat dan memperbaiki diri. Ini yang digambarkan di kisah Nabi Ibrahim. Ibrahim diuji Allah dengan banyak ujian. Maka dari itu kalau kita perhatikan, masuklah pada setelah lewat 140-an ayat dari surah Al-Baqarah, itu mulai masuk kepada aturan-aturan hukum yang digambarkan Allah. Ada ayat tentang kisos, ya, hukuman bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana. Dia dihukum sebagaimana yang dia perlakukan kepada korbannya. Ada aturan tentang wasiat di surah Al-Baqarah. Ada aturan tentang puasa. Ada aturan tentang sholat, zakat. Ada aturan tentang haji. Ada aturan tentang sedekah. Bahkan termasuk ayat yang paling panjang, ayat mengenai riba dan aturan hukumnya. Yang paling menarik, di dalam surah Al-Baqarah ada ayat teragung, dan di dalam surah Al-Baqarah ada ayat terpanjang dalam Al-Quran. Apa itu ayat terpanjang? Orang mengira ayat terpanjang tentang sholat, tentang puasa, tentang haji. Nah, ternyata ayat terpanjang dalam Al-Baqarah itu ayat tentang perintah mencatat hutang. Itu ayat terpanjang. Ini dicatat nih, sudah berhutang ya. Yang suka ngutang ini jangan lupa catat ini. Di ayat berapa itu Ustaz? Boleh dikasih tahu Ustaz? Ya, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya di surah Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kau bertransaksi tidak tunai sampai dengan jangka waktu tertentu, maka tulislah hutangmu itu. Ya, ini baru penggal pertama saja. Ini ayat 282. Jadi kalau kita lihat satu halaman penuh, itu satu ayat saja. Itu tadi, ayat tentang utang. Disinilah cerita tentang bagaimana kita ini perlu menghadirkan seorang saksi yang adil dalam setiap transaksi keuangan kita. Falyaktub bainakum katibun bil adli. Ya, hendaklah yang menulis itu adalah seorang penulis yang adil. Artinya notarisnya pun notaris yang adil. Jangan yang bisa disogok dan sebagainya. Belum lagi kalau kita cerita di sini mengenai apa? Hak kewajiban seorang penulis. Ya, bagaimana menyelesaikan sengketa ketika terjadi sengketa perdata lah atau bisnis. Itu digambarkan dalam satu ayat penuh. Ya, menggambarkan kepada kita betullah apa yang dikatakan Nabi, surah Al-Baqarah itu dinamakan Fustatul Quran. Fustatul Quran. Fustat itu apa? Fustat nama ibu kota Bizantium Persia. Ya, kerajaan Persia dulu nama ibu kotanya Fustat. Itu adalah kota metropolitan zaman itu. Artinya semua ada di sana. Nabi Muhammad mengatakan Al-Baqarah ini Fustatul Quran. Kota Fustatnya untuk Quran itulah Al-Baqarah. Artinya apa? Semuanya ada di sini. Menggambarkan pada kita multi aspek pembahasan yang terdapat dalam surah ini. Dan yang paling menarik di penutup,
surah Al-Baqarah diajarkan kita 3 doa yang sangat menyentuh hati. 3 doa yang sangat menyentuh hati. Ini kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan diawali dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Kalau kita diuji, kita merasa aku tak sanggup, berarti kita belum mengenal diri kita. Karena Allah nggak mungkin uji kita kecuali dalam kapasitas kita untuk menghadapinya. Kalau datang ujian berat, berarti kita ini orang hebat. Makanya orang-orang yang paling banyak diuji itu adalah para nabi. Para nabi itu ujiannya selalu berat. Karena itulah batasan kemampuan yang mereka punya. Saya sering ilustrasikan begini. Kalau orang beli mobil 4-wheel drive, ini kan mahal biasanya. Kalau mobil mahal ini hanya dibawa ke jalan dan trek yang beraspal, kita tak terasa apa manfaat mahalnya mobil ini. Betul. Karena jalannya mulus saja. Tapi kalau kita bawa ke trek yang menanjak, penuh bebatuan, saat mobil murah tak bisa lewat, dia bisa jalan. Bahkan orang yang duduk di atas itu terasa tenang saja. Kenapa? Kalau hidup kita banyak cobaan, berarti kita ini orang hebat. Itu yang Allah sampaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuanmu untuk menghadapinya. Maka 3 doa ini kita renungkan selalu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah minta pertanggungjawaban dari kami kalau kami lupa atau kami salah. Sifat manusia lupa, sifat manusia itu berbuat salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, janganlah kau bebankan kepada kami satu beban sebagaimana yang kau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Karena potensi dan kekuatan umat sebelum kita jauh lebih hebat daripada kita. Usia mereka jauh lebih panjang, kekuatan fisik mereka jauh lebih kuat. Sedangkan kita umat akhir zaman ini kan usia paling pendek dan kekuatan pun paling lemah. Maka kita minta, ya Allah jangan bebani kami ya Allah seperti beban kepada mereka. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kau bebankan kami apa yang tak ada daya dan kuasa kami untuk memikulnya. Jadi ini pengharapan seorang hamba bahwasanya apa? Isyarat semua aturan hukum yang Allah buat dalam Al-Baqarah ini dalam kapasitas kalian untuk mengerjakannya. Ini bukan di luar batas kemampuan kalian. Walaupun nampak kisos itu berat, nampak puasa itu berat, nampak haji itu berat, tapi Allah tak perintahkan kecuali karena Allah tahu kita mampu melaksanakannya. Oke, sesuai dengan kesanggupan kita intinya. Betul. Allah memberikan segala cobaan itu. Nah, kita bisa mengamalkan juga ya Ustadz ayat tersebut di kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Sekali. Di waktu disingkat ini saja Ustadz, di waktu terbaik kapan kita bisa mengamalkan ayat tersebut? Tentunya ayat ini bisa menjadi semacam perenungan bagi kita di saat kita sedang menghadapi masalah dan cobaan, bahwasanya kita jangan cepat putus asa. Kita mampu untuk menghadapinya. Kita mampu untuk keluar dari setiap problematika yang kita hadapi. Kenapa? Karena janji Allah. Allah ketika mengabadikan doa hamba untuk tidak membebani di atas kemampuannya, berarti yang menimpa kita itu masih dalam kapasitas kita untuk menghadapinya. Jadi saat kita down, saat kita sedang susah, saat kita sedang merasa putus asa, renungkan betul-betul ayat ini menjadi semacam tambahan semangat dan kekuatan sehingga kita bisa menghadapi sesulit apapun masalah dengan meyakini janji Allah kepada kita. Iya, artinya memang kembali lagi bagaimana keyakinan kita kepada Allah sebenarnya ya Ustadz ya. Kembali lagi kita mentadaburi Al-Quran itu. Dan tentunya kalau untuk surah Al-Baqarah ini banyak aturan-aturan tadi seperti Ustadz sampaikan ya. Jadi kalau kita ragu dengan misalnya seperti riba, apakah yang kita lakukan transaksi yang kita lakukan ini riba atau tidak, kita kembali lagi kepada Al-Quran. Lihat di surah Al-Baqarah. Nah, teman-teman sahabat Al-Quran, pembahasan mengenai surah Al-Baqarah ini kita coba ringkas ya Ustadz, walaupun memang ayatnya sangat panjang sekali, tapi mudah-mudahan
pesan yang disampaikan oleh Ustadz ini benar-benar sampai kepada teman-teman sekalian dan tentunya mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan ini menjadi penambah berat timbangan kita ya Ustadz ya di hari akhir nanti, mudah-mudahan amin insya Allah. Dan tentunya kita masih akan membahas banyak lagi surat-surat yang lain. Kita tahu surat di Al-Quran ada sekitar 114 ya Ustadz ya, banyak tentunya, dan kita akan coba bahas satu persatu. Semoga manfaat tersebut bisa sampai juga ke teman-teman sekalian. Sekian dulu untuk hari ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.